Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah anak-anakku, semoga senantiasa kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah atau di tahun 2022 Masehi ini. Bagaimana anak-anak sampai hari ini, masih kuat, masih semangat anak-anakku? Insya Allah ya. Salawat serta salam tetap pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi suri toladan bagi kita, menjadi nantinya memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Anak-anakku, hari ini Ustadzah akan menyampaikan tausiah terkait bahwasannya agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Atau tema yang kita kaji hari ini adalah tentang moderasi beragama ya. Kalian pasti tahu kan siapa idola kita semuanya. Tentunya semuanya pasti akan menjawab idola kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu Nabi Muhammad yang sudah kita kenal, beliau adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah nabi yang adil, nabi yang bijak. Bukan hanya kepada keluarga, bukan kepada para sahabat, bukan kepada kaum muslim saja. Nabi Muhammad juga berbuat adil kepada umat lain atau non muslim seperti itu. Ustadzah akan menyampaikan kisah dulu ketika Alkisah ada seorang pedagang Yahudi menawarkan barang dagangnya kepada seorang muslim. Tetapi ternyata sama orang muslim itu dicela, dikatakan buruk. Akhirnya si orang Yahudi tadi marah. Dia mengumpat dengan menyebutkan bahwa Nabi Musa adalah nabi yang seutuhnya, nabi yang sempurna, manusia pilihan bagi orang-orang Yahudi. Akhirnya umat muslim tadi, orang muslim tadi marah. Dia menampar orang Yahudi tadi. Kamu mengatakan salah, kamu mengatakan bahwasanya zat yang paling dipilih adalah Nabi Musa di atas semua manusia. Padahal saat ini Rasulullah atau Nabi Muhammad berada di sekitar kita ya. Kemudian terjadilah percekcokan yang akhirnya membuat Yahudi tadi membawa atau mengadukannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad gitu ya. Ya Muhammad, ini tadi dia menceritakan kisahnya ketika ditampar oleh muslim tadi. Saya ditampar sama si muslim ini. Rasulullah marah, tidak boleh menampar. Ada apa seperti itu. Dan akhirnya menceritakan bahwa tadi siapa itu namanya, si Yahudi tadi menyampaikan bahwa Nabi Musa adalah nabi yang atau orang yang paling mulia di atas segala-galanya. Kemudian Rasulullah mendudukkan mereka berdua. Sini saya sampaikan. Saya bersama dengan nabi-nabi terdahulu itu, kalau diibaratkan itu apa Nana ya? Ibaratkan membuat bangunan rumah ya. Bangunan rumah itu bagaimana? Mulai dari pondasi, kemudian apa lagi Nana? Tembok, kemudian ada pintu, jendela, semua lengkap sampai atap. Nah, Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ada ubin yang belum lengkap, ada satu ubin yang belum lengkap untuk menyempurnakan bangunan rumah tadi. Lah, saya adalah ubin itu yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Masya Allah ya. Jadi bukannya Nabi Muhammad itu membela muslim karena sebagai umatnya, tetapi karena perbuatan muslim tadi juga salah kepada kepada Yahudi, akhirnya mereka dijelaskan posisi dari Nabi. Nah, anak-anak, dari cerita itu kita kembali kepada diri kita, kepada kondisi yang kita berada ya, kondisi kita di Indonesia ini. Anak-anak pasti sudah mengenal
di pelajaran tematik sudah Ustadzah sampaikan ya, keberagaman, keanekaragaman, bersuku-suku banyak ada di Indonesia. Terutama di sini adalah agama Islam, ada Kristen, ada apa lagi? Hindu, kemudian Buddha dan sebagainya. Nah, dari beberapa agama yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain atau non-muslim yang lainnya, tugas kita sebagai anak muslim harus menjaga yang pertama apa? Toleransi. Yang kedua, menghormati pilihan mereka. Ya. Yang ketiga adalah saling menyayangi dalam hal kita berhubungan baik, bermuamalah, bahasanya seperti itu. Ya. Jadi ketika kita hidup di masyarakat tentunya tidak sama pilihannya, ada perbedaan ya. Tetapi ketika perbedaan itu jangan sampai membuat perselisihan, jangan sampai membuat pertengkaran seperti halnya yang dicontohkan oleh Yahudi dan Muslim tadi. Tidak ada selesainya kalau perselisihan dicampur adukkan dengan pertengkaran seperti itu, karena harus satu sama lainnya harus saling menyayangi. Anak-anak, kita tahu toleransi antar umat beragama ini banyak sekali contohnya ya. Misalkan ada salah satu temanmu ada yang beragama lain ya, dia ingin melaksanakan ibadah, kamu persilahkan, tidak apa-apa, diperbolehkan karena sudah waktunya mereka melaksanakan ibadah. Jangan sampai memaksa untuk ikut kamu mau bermain, misalkan saat itu waktunya melaksanakan ibadahnya, ya sudah silahkan. Kemudian misalkan lagi ada temanmu yang lain agama tapi membutuhkan, dia sakit, dia butuh bantuanmu, apakah kalian memilih-milih? Tentu tidak. Pasti kalian akan menjenguknya, memberi makan dan sebagainya. Tapi ingat, dalam hal beribadah kita tidak boleh bersama-sama, tidak boleh dilakukan bersama-sama. Kamu melakukan ibadahnya, dia melakukan ibadahnya, tidak boleh. Seperti halnya dalam surah Al-Kafirun yang ayat terakhir, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku, untukku agamaku. Dan seperti itu. Jadi ketika kita beragama tidak boleh mencampur adukkan. Tetapi ketika kita berhubungan, bermuamalah, kasih sayang, bermasyarakat, kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Anak-anakku, di menjelang kalian berbuka, insya Allah banyak sekali hikmah yang sudah kalian dapatkan ya, terutama di masa-masa Ramadan seperti ini. Banyak sekali yang sudah kalian lakukan, seperti halnya kemarin ada sedekah, ada berinfak ya. Tentunya dalam hal ini boleh enggak Ustazah misalkan kita memberi kepada orang fakir tapi dia lain agama? Boleh, silahkan ya. Tidak boleh memandang itu enggak agama, enggak sama lu sama aku, enggak tak kasih kasihan ya. Kasihan, mereka juga membutuhkan. Apalagi anak-anak yang yatim itu, yang piatu itu adalah saudara kita seagama, justru yang lebih diutamakan untuk diberi. Itu ya, insyaallah. Kemudian Allah menyampaikan dalam surah Al-Hujurat, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Di sini ya Allah menekankan bahwa kalian itu memang diciptakan oleh Allah untuk berbangsa-bangsa, untuk bersuku-suku supaya kalian saling mengenal, tidak saling menjauh ya, saling mendekat ya. Dan sesungguhnya ini disampaikan kepada Allah, dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi anak-anak, dari surah Al-Hujurat ini Ustazah sampaikan, sudah dinaskan ya, di sini kita memang berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Banyak sekali teman-teman kita dari Jawa, dari Madura, dari mana lagi tuh, dari Sunda dan sebagainya, itu kita saling menghormati, tidak boleh saling mengolok-olok. Apalagi di sini kita tekankan ya, umat beragama yang di Indonesia itu sangat banyak sekali agama yang diakui oleh negara, tidak boleh bertengkar, saling mengejek, mengolok-olok, tidak boleh, jangan sampai ya, karena
hal tersebut sangat bertentangan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi ya. Rasulullah saja kepada kaum non muslim saja baik, adil, apalagi kita yang mengaku umatnya harus sama-sama berbuat adil. Tapi tentunya dalam hal beragama, beribadah kita tetap tidak boleh mencampur adukan. Lakukan apa yang diperintahkan oleh agamamu dan biarkan teman kita melakukan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Itu ya anak-anak. Insya Allah cukup dari Ustadzah. Tak lupa sebelum kami tutup, jangan sampai lupa ya, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah Allah memberikan rahmat, rahmatan lil alamin di sini adalah rahmat, kasih sayang kepada kita, bahwa umat Islam itu menjadi orang yang penyayang dan bermanfaat untuk manusia di sekitarnya. Dan jangan lupa kita menjaga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, terutama yang dimana bulan ini berlipat pahala. Jangan sampai sedikit mengurangi pahala di bulan Ramadan, justru kita menambah pahala di bulan Ramadan. Insya Allah itu anak-anakku solih-solihah semuanya kelas 1, 2, 3 serta ayah bunda yang mendampingi anak-anak di rumah. Bila ada salah dari Ustadzah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.